Selamat mengikuti induksi keselamatan pertambangan, dan kami berharap Anda dapat memahami dan mengikuti kegiatan ini dengan baik. Bermain gendang di atas panggung, panggungnya kuat dan sangat tinggi. Selamat datang di PT Kideko Jaya Agung. Salam sehat dan semangat pagi. PT Kideko Jaya Agung didirikan pada tahun 1982 yang memiliki izin pengelolaan tambang batubara di Indonesia. Lokasi tambang Kideko berada di Provinsi Kalimantan Timur, Kabupaten Pasir, Kecamatan Batu Sopang, Desa Batu Kajang. Kideko merupakan anak perusahaan dari PT Indika Energy, termasuk salah satu tambang batubara terbesar di Indonesia. Pada tahun 1993, Kideko memulai produksi komersialnya dan mencapai 3 juta ton per tahun. Produksi batubara Kideko tertinggi mencapai 40 juta ton pada tahun 2014. Selama beberapa tahun terakhir, rata-rata produksi tahunan mencapai 32 sampai 34 juta ton dengan total produksi lebih dari 500 juta ton hingga saat ini. Kideko memiliki lebih dari 60 konsumen yang tersebar di 16 negara termasuk Cina, Jepang, dan Hong Kong. Kideko telah banyak menerima penghargaan terkait pengelolaan keselamatan pertambangan serta penghargaan pengelolaan lingkungan. Dalam menjalankan usahanya, Kideko selalu berkomitmen terhadap pelaksanaan keselamatan, kesehatan, lingkungan, mutu, K3 lingkungan, dan energi. Kideko berkomitmen dalam keselamatan pertambangan, pencegahan terhadap nafza dan HIV/AIDS. Di dalam kondisi pandemik saat ini, Kideko berkomitmen dalam pencegahan penyebaran COVID-19. Berhenti, Pak. Bapak tidak boleh masuk. Loh Pak, kenapa? Kok saya tidak boleh masuk? Kalau mau masuk set Kideko, harus membawa main permit yang masih valid dan menggunakan APD lengkap. Main permit harus selalu digunakan selama berada di site Kideko sebagai tanda pengenal, dan selalu gunakan APD lengkap yang terdiri dari helm safety, sepatu safety, dan rompi reflektor. Selain itu, setiap karyawan yang akan mengemudikan kendaraan di area Kideko wajib memiliki SIMPER, surat izin mengendarai peralatan, sesuai dengan jenis kendaraan yang akan dioperasikan. Oh iya, pengemudi kendaraan di sini juga diwajibkan untuk mengisi formulir Fit to Work, atau biasanya kami menyebut di sini form KKH dan SK24J, yang fungsinya adalah untuk memastikan tidur pengemudi tidak kurang dari 6 jam. Ini APD utama dan masker sebagai APD tambahan, karena sekarang kita berada di kondisi pandemik COVID-19. Baik Pak. Silahkan Pak, tetap hati-hati dan jaga keselamatan ya selama bekerja. Pagi Pak. Pagi juga Pak. Tolong dipakai Pak safety beltnya. Baik Pak. Untuk bisnis proses pertambangan Kideko, seperti apa ya Pak? Pertama-tama akan dilakukan proses pembebasan dan pembersihan lahan, dilanjutkan dengan pemindahan topsoil dan tanah penutup ke area penimbunan. Setelah itu, baru dilakukan gali muat batubara. Batubara yang sudah dikumpulkan akan diangkut melalui jalur darat dan laut ke tempat tujuan. Seperti itulah bisnis proses di Kideko. Ternyata bisnis proses pertambangan di Kideko sangat kompleks ya. Memang kompleks, sehingga perusahaan pertambangan memiliki karakteristik resiko tinggi. Karena memiliki karakteristik resiko tinggi, Bapak wajib mengetahui kaidah teknik pertambangan yang baik. Oh gitu ya Pak. Kalau saya ingin tahu kaidah teknik pertambangan yang baik, gimana Pak? Silahkan ke Departemen Safety. Nanti Bapak akan dijelaskan terkait hal tersebut. Wah, kantor di Kideko bersih sekali ya. Lantainya bersih, udaranya juga sejuk. Enak banget suasananya. Ada perlu apa, Pak?
Permisi, saya karyawan baru di sini dan saya ingin tahu terkait kaidah teknik pertambangan yang baik. Baik Pak, akan saya jelaskan. Itu adalah papan informasi terkait peraturan yang harus dipatuhi di area pertambangan Kideko. Dilarang merokok, minum minuman beralkohol, dan menggunakan zat adiktif. Sesuai peraturan Kepmen ESDM nomor 1827 tahun 2018, pekerja tambang di bawah pengaruh alkohol dan nafza, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya dilarang bekerja. Selanjutnya yang harus diketahui adalah dasar peraturan perundangan terkait keselamatan pertambangan. Loh Pak, itu ada ceceran oli. Loh Pak, kok malah difoto? Oli yang tercecer ini termasuk bahaya dan menimbulkan resiko. Sesuatu yang berbahaya dapat menyebabkan resiko kerugian seperti penyakit dan kematian pada manusia, serta kerusakan pada lingkungan atau alat. Resiko ini dapat terjadi karena keadaan tidak pasti atau keadaan unsur bahaya saat proses sedang berlangsung maupun kejadian yang akan datang. Foto ini adalah sebagai bukti untuk pelaporan bahaya di aplikasi Digital Safety agar segera ditindaklanjuti oleh pengawas area. Loh, bapaknya ngapain itu Pak? Mereka sedang melakukan penanganan bahaya. Jadi sebelum melakukan penanganan bahaya, harus melakukan pengendalian resiko. Ada 5 hierarki dalam pengendalian bahaya, yaitu pertama, eliminasi sumber bahaya. Kedua, substitusi atau mengganti alat, mesin, atau bahan berbahaya. Ketiga, rekayasa atau modifikasi alat, mesin, dan tempat kerja yang lebih aman. Keempat, kontrol administrasi seperti tanda-tanda, rambu, poster, atau label berbahaya, pelatihan, prosedur, izin kerja, inspeksi alat, dan administrasi lainnya. Alat pelindung diri tenaga kerja. Pak, itu insiden ya? Oh iya, kemarin ada insiden dan mereka sedang melakukan rekonstruksi kejadian. Bapak tahu nggak bedanya insiden dan asiden? Saya baru dengar Pak. Apa ya bedanya? Jadi menurut ESDM, asiden adalah kejadian di area tambang yang menimbulkan suatu kerugian baik material maupun non-material. Sedangkan insiden adalah kejadian di area tambang yang tidak menimbulkan suatu kerugian baik material maupun non-material. Insiden dapat disebabkan oleh kondisi tidak aman dan tindakan tidak aman. Kondisi tidak aman adalah kondisi lingkungan kerja yang dapat memungkinkan terjadinya kecelakaan. Sedangkan tindakan tidak aman adalah semua tindakan manusia yang dapat memungkinkan terjadinya kecelakaan pada diri sendiri maupun orang lain. Kok mereka malah foto-foto? Bukannya nggak boleh Pak? Mereka itu adalah tim investigasi yang ditunjuk oleh KTT untuk melakukan pengambilan data awal insiden. Jika terjadi sebuah insiden harus dilakukan. Pelaporan awal kejadian kecelakaan wajib dilaporkan kepada Safety Call Center, baik melalui telepon atau radio komunikasi dengan format pelaporan. Pertama, tanggal kejadian. Kedua, waktu. Ketiga, lokasi kejadian. Keempat, kronologi singkat. Kelima, kondisi korban. Keenam, tindakan yang sudah dilakukan. Laporan awal kejadian kecelakaan paling lambat dikirimkan ke Departemen Safety 6 jam setelah kejadian. Karyawan yang melihat kejadian dilarang untuk merubah atau memindahkan barang bukti kecelakaan tanpa persetujuan kepala teknik tambang kecuali untuk melakukan pertolongan korban. Tim ERT
beserta tim safety akan melakukan pertolongan pertama kepada korban serta melakukan olah TKP untuk mendapatkan data-data terkait kecelakaan. Setelah dilakukan penyelamatan korban dan olah TKP, selanjutnya dilakukan proses investigasi untuk menemukan akar penyebab dari suatu insiden. Tahu nggak itu apa? Yang kecil itu APAR, dan yang besar sepertinya APAR juga, Pak. Jadi, APAR atau yang disingkat alat pemadam api ringan merupakan alat pemadam portable dengan berat berkisar 1-9 kg yang berfungsi untuk memudahkan orang untuk mengatasi kebakaran kecil yang mungkin dapat terjadi kapan saja. Sedangkan APAB yang disingkat alat pemadam api berat merupakan alat pemadam portable dengan berat berkisar 20 kg sampai 100 kg yang dilengkapi dengan troli yang berfungsi untuk memudahkan mobilitas tabung dalam memadamkan api kecil dengan jangkau 50 meter dari posisi peletakan ABAP. Lalu hidran merupakan alat pemadam kebakaran yang terhubung dengan suplai air yang berguna untuk mengalirkan air pada saat dibutuhkan proses pemadaman di area gedung-gedung perkantoran. Sedangkan untuk fire truck merupakan alat peralatan pemadaman kebakaran yang dilengkapi dengan alat pengendali api yang berfungsi untuk mendeteksi kebakaran, adanya kebakaran, dan dapat digunakan untuk memadamkan api. Keadaan darurat. Laporkan setiap keadaan darurat kepada pengawas. Supervisor atau pengawas akan melaporkan kejadian kepada Departemen Safety and Environment. Departemen Safety and Environment akan melakukan upaya penanganan dan merekomendasikan tingkat keadaan darurat ke KTT. KTT akan memutuskan untuk tingkat keadaan darurat serta melakukan penanganan lebih lanjut berdasarkan tingkat keadaan darurat. Kalau itu yang warna kuning, merah, hijau, apa, Pak? Itu tempat sampah. Tahu nggak beda setiap warnanya apa? Oke, saya bantu jelaskan ya. Tong sampah berwarna kuning untuk membuang sampah non-organik, seperti plastik bekas dan gelas atau botol air mineral kemasan plastik. Tong sampah warna hijau untuk membuang sampah organik, seperti sisa makanan, daun-daunan, dan bekas sayuran. Tong sampah warna merah untuk membuang sampah B3, bahan berbahaya dan beracun, seperti sampah beling, kaca gelas beling, bekas deterjen, dan obat nyamuk. Beli rumah di Bekasi, rumahnya nyaman dan bersahaja. Terima kasih telah mengikuti induksi, selalu sehat dan selamat dalam bekerja.